Kisah berfokus pada seorang anak SMP yang bernama Saiful, biasa dipanggil Ipul. Ibunya yang bernama Maimunah adalah seorang tukang sapu jalanan yang pada hari itu tengah bekerja dengan temannya, yaitu Satri. Ternyata Ipul ini seorang anak broken home alias ditinggal pergi oleh ayahnya karena menikah dengan ibu baru yang lebih bahenol. Makanya dia selalu iri terhadap anak yang kemana-mana bareng kedua orang tuanya. Hari itu, saat Ipul pulang sekolah, dia ditawari tebengan oleh gurunya, yaitu Pak Rasidi. Namun Ipul menolak dan di waktu yang bersamaan, ibunya juga hendak pulang karena waktu sudah sore. Namun saat di jalan raya, dia teleponan dengan mantan suaminya, yaitu Asman, untuk minta kewajibannya menafkahi Saiful. Namun terdengar dari percakapan di telepon itu, si Asman tidak mau memberi nafkah ke Ipul. Kau bayar nafkah anak kau. Kau bayar nafkah anak kau, aku tak peduli. Hal itu membuat Munah pusing 7 keliling. Karena gajinya dari nyapu jalanan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan hal tidak terduga pun terjadi. Maimunah tiba-tiba diseruduk sebuah mobil dan pengendara itu melarikan diri. Namun sepertinya dia terlihat baik-baik saja dan segera bergegas pulang. Ipul dan ibunya tinggal di sebuah rusun di mana mereka punya seorang tetangga yang bernama Pak Abu. Pak Abu ini walaupun sudah bau tanah ya, namun jiwa mudanya masih menggelora karena dia ngincar Maimunah untuk dijadikan pendamping hidupnya. Terbukti, dia selalu menunggu Munah pulang kerja di depan rumahnya. Dia pun selalu menanyakan ke Ipul tentang ibunya. Saat Munah sampai rumah, Pak Abu ngintipin Ipul yang lagi goreng telur ceplok. Dengan sedikit basa-basi, Pak Abu ngasih lauk ke Munah buat makan malam nanti. Ipul ini sebenarnya nggak suka ya sama Pak Abu kalau dia jadi bapak tirinya. Munah pun nggak ada rasa sebenarnya dengan Pak Abu. Dia hanya berperilaku baik ya karena Pak Abu pun sudah baik ke mereka. Ipul yang sadar ibunya jalannya keleyotan langsung nawarin buat pergi ke klinik. Tapi ibunya nggak mau. Dia cuma bilang tadi kepleset di jalan. Ipul kemudian ambil minyak urut buat mijitin kaki ibunya. Sembari dipijit, Munah tanya nih gimana Ipul di sekolah, ada kawan baru atau enggak. Munah juga bilang ke Ipul kalau dia harus sering-sering senyum, jangan pasang muka masam supaya banyak teman, supaya tidak dibully lagi kan gitu. Munah ini ternyata juga punya penyakit lain sebelum tertabrak mobil. Dia memang rutin mengonsumsi obat. Karena ngelihat ibunya kondisi seperti itu, Ipul bilang biar nanti malam dia yang masak. Lagi pula kan ada lauk dari Pak Abu juga. Katanya si Ipul ini mau buat nasi lemak. Malam pun tiba, dalam penerangan remang-remang, mereka berdua menyantap nasi lemak. Namun, Munah sepertinya sangat kesakitan, bahkan sampai susah buat nelen makanan. Berulang kali Ipul nyuruh ke klinik, namun Munah menolaknya. Munah kemudian bilang ke Ipul, kenapa tadi Pak Rasidi menelpon dia dan bilang besok Munah suruh ke sekolah. Namun Ipul tidak menjawabnya. Karena Munah ngerasa dadanya semakin enyut-enyutan, dia pun pergi ke kamar dan nyuruh Ipul beresin makanannya. Tapi belum sampai di kamar, Munah itu langsung menggabrukkan diri. Ipul yakin ibunya mengalami patah tulang, namun Munah terus menyangkal kalau dia cuma kesleo. Dia janji kalau besok masih sakit, bakalan pergi ke klinik dan mereka pun istirahat. 4:30 pagi, alarm HP Munah berbunyi. Saat Munah hendak bangun buat kerja, kepalanya masih enyut-enyutan. Ipul bilang ke ibunya supaya jangan pergi kerja dulu. Tapi Munah yang butuh cuan harus tetap berangkat. Ipul kemudian ke dapur angetin sisa sayur tadi malam. Dia kemudian nyuapin ibunya sembari ngobrol. Ipul bilang kalau dia pernah dengar cerita, katanya kalau ada orang meninggal dan ada urusan yang belum selesai di dunia, dia bakal kentayangan. Munah bilang dia nggak tahu, tapi dia menegaskan bahwa selama dia masih hidup, dia akan selalu bersama dengan Ipul di dalam jiwa. Baru saja Munah menyampaikan sepatah, 2 patah, 3 patah wejangan, dia langsung hoek-hoek yang ternyata sedang sakaratul maut dan akhirnya menggabrukkan diri di lantai. Saat itu juga perasaan Ipul campur aduk, dia sangat panik dan kebingungan, hingga akhirnya dia ketiduran. Dan saat dia bangun, terlihat Munah mengeluarkan darah dari mulut. Namun Ipul masih nggak bisa menerima keadaan, dia pun seolah-olah ngobrol dengan ibunya, ya walaupun nggak ada jawaban. Kalau ibu tak jaga diri macam mana aku nak pergi sekolah? Setelah itu Ipul ambil makan. Saat dia makan, baru dia menyadari bahwa ibunya udah meninggoy. Ipul terlihat sesenggukan sembari makan. Susah rasanya untuk menelan makanannya. Sesaat kemudian ada WA di HP Munah dari Pak Rasidi yang menanyakan kenapa Ipul tidak berangkat sekolah. Ipul mengabaikan pesan itu dan kemudian berusaha menyeret ibunya untuk dinaikkan ke kasur.
Ipul sekuat tenaga menyeret ibunya ke kasur hingga keluar peluh keringat sebiji jagung dan akhirnya berhasil. Ipul kemudian mandi sekalian cuci baju. Saat dia menjemur pakaiannya, Pak Abu datang menanyakan ibunya. Ipul bilang udah berangkat kerja tadi, makanya dia yang cuci baju sekalian jemurin. Pak Abu saat itu belum ada curiga sama sekali. Ipul kemudian masuk dan bilang lagi ke ibunya kalau Pak Abu itu genit. Ipul masih menganggap seolah-olah ibunya itu masih hidup. Namun, Ipul baru menyadari bekas darah di pipi ibunya. Ia pun langsung ambil bedak dan mempuk-pukan ke pipi ibunya. Ipul lanjut bersih-bersih rumah hingga malam tiba. Kemudian ia rebahan di samping ibunya dan bersenda gurau. Dia bilang besok kalau udah besar, dia mau kerja dan beliin ibunya cincin emas dan berlian. Ternyata Ipul masih belum menerima kepergian ibunya. Ipul beli ke ibu cincin emas. Pak Abu yang seharian gak ngelihat Munah merasa curiga. Dia pun ngintip tipis-tipis, namun kegap sama bocil-bocil yang akhirnya membuat kegaduhan hingga Ipul bangun. Ipul mulai khawatir orang-orang bakal mengusik dia dan ibunya. Ipul kemudian tidur di samping ibunya. Jam 6 kurang seperempat pagi, alarm HP Munah bunyi menandakan dia harus berangkat kerja. Ipul yang terbangun mencium bau tidak sedap yang ternyata ibunya yang sudah mulai membusuk. Dia kembali mendandani wajah ibunya dengan bedak supaya terlihat lebih fresh. Pagi itu, Satria sudah seharian gak ngelihat Munah datang ke rumahnya buat ngajak berangkat kerja. Dia telepon-telepon namun gak dijawab. Ipul hanya diam di dalam saat Satri berulang kali memanggil Munah. Akhirnya Munah pergi karena sudah kesiangan. Begitu juga dengan Ipul. Dia harus berangkat sekolah karena takut ditanya oleh Pak Rasidi. Dan benar, setibanya di sekolah, Ipul dipanggil Pak Rasidi dan diinterogasi. Kenapa dia kemarin gak sekolah? Apa ada masalah di rumah? Dan kenapa Ipul kalau ditanya soal keluarga tidak pernah mau jawab? Namun ya, Ipul hanya menjawab semua itu dengan anggukan dan gelengan kepala. Saat dia pulang seperti biasa, Pak Abu menyapa di depan rumahnya sembari membaca koran. Dia bilang kalau seharian ini belum lihat ibunya. Kata Ipul, ibunya tadi berangkat awal dan nanti gak pulang karena habis kerja dia lanjut nyuci di tetangga desa sebelah. Saat Ipul masuk, bau busuk ibunya semakin menjadi-jadi. Ipul yang gak tahan dengan baunya akhirnya menyeretnya ke kamar mandi untuk dimandikan dan diganti pakaiannya. Ibu duduk sini ya, sejuk sikit. Setelah semuanya beres, Ipul membiarkan Munah di situ karena hawanya dingin. Ipul lanjut mencuci pakaian ibunya dan menjemurnya. Pak Abu ngeliat tuh. Dia makin curiga kan, kenapa nggak ada baju kerjanya si Maimunah? Biasanya nih ya, yang jemur baju itu si Munah dan yang angkat jemurannya Ipul. Kok sekarang Ipul yang jemur? Kecurigaannya pun semakin besar. Sedangkan di dalam, Ipul masih saja mengajak ibunya ngobrol. Dia ngelihat kulit ibunya mulai mengelupas. Ipul khawatir itu karena dimandiin barusan. Ipul kemudian ambil sebuah kain untuk menyelimuti ibunya. Sudah 2 hari lebih Munah meninggoy. Ipul kebingungan karena dia nggak punya duit. Dia juga kelaparan. Ipul inisiatif dong telepon ayahnya untuk minta bantuan. Namun baru juga bilang, ayahnya langsung memaki dia. Kalau cuma mau minta duit mending nggak usah telepon dan langsung mematikan panggilannya. Ipul pun semakin frustasi hingga tiba-tiba dia ketiduran di dalam kamar mandi dengan ibunya. Saat dia terbangun, bau busuk ibunya semakin menyebar dan menusuk ke hidung. Ipul ambil kipas supaya baunya tetap di dalam WC nggak nyebar kemana-mana. Dia juga semprotin parfum dan ambil beberapa helai daun pandan supaya tetap wangi dan orang nggak curiga. Setelah Ipul menyebarkan potongan daun pandan ke badan Munah, tiba-tiba saja setelah itu, Ipul berangkat sekolah. Saat hendak mengunci rumah, Satri datang lagi dan Ipul bilang ibunya lagi pergi ke klinik soalnya lagi demam. Satri pesan ke Ipul kalau ada apa-apa telepon dia dan mereka pun pergi. Pak Abu yang semakin curiga ngintipin rumah Munah, namun tiba-tiba saja dia mencium bau-bau sesuatu kayak kentut orang habis makan jengkol gitu. Setelah pulang sekolah, Ipul masih saja menganggap ibunya masih hidup sembari ngobrol sendiri. Tanpa sadar, Ipul mengelus rambut ibunya yang ternyata sudah mulai morodol. Ipul panik saat itu juga. Dia kemudian tertidur di pelukan ibunya dan dia mimpi didatangi ibunya yang bilang ke dia kalau kemanapun Ipul pergi, dia akan selalu bersama Ipul. Ibu! Ibu takkan tinggalkan Saiful.
Saat Ipul terbangun, kondisi ibunya semakin parah. Matanya sudah pengep kayak dihajar massa. Mukanya pun sudah mulai menghitam seperti Malika, si kedelai hitam. Ipul mulai lapar dan tudung saji hanya berisi angin, sedangkan di kulkas juga hanya ada beberapa bahan mentah. Dia buka dompet ibunya, cuman ada kertas-kertas nota sama catatan pinjol. Ya, ada uang cuman sedikit. Ipul semakin bingung, ditambah lagi tiba-tiba Pak Abu ngetuk-ngetuk pintu, nanya ke Ipul kenapa bau nggak sedep yang ampun-ampunan. Pak Abu juga tanya di mana ibunya, kok dari kemarin nggak kelihatan. Jawab Ipul, ibunya lagi nggak enak badan dan bau busuk itu bau septic tank rusak. Pak Abu berniat membetulkan, namun Ipul melarang dong. Kata dia, ibunya lagi mandi. Toh ibunya sudah panggil orang buat betulin septic tanknya, dan Ipul segera mengunci pintu lagi. Pak Abu masih saja di depan pintu hingga mendengar Ipul yang seolah-olah ngobrol dengan ibunya. Barulah dia pergi. Saat Ipul ngelihat ibunya, betapa mengerikan bahwa di mulut ibunya keluar cairan kuning-kuning. Apakah itu tokai, saudara-saudara? Ipul pun lanjut menyeka tokai yang keluar dari mulut ibunya. Dengan uang seadanya, Ipul membeli pengawet, pemutih, parfum, dan sebagainya. Pas mau balik, dia dihadang oleh dua musuhnya yang mengambil paksa barang bawaan Ipul. Karena Ipul meronta, barang-barang tersebut berjatuhan. Ipul yang emosi lantas menghajarnya. Namun Pak Abu datang dan melerai mereka. Pak Abu ini tidak curiga kenapa Ipul beli barang-barang seperti itu, dan Ipul pun langsung pulang. Setibanya di rumah, dia langsung membersihkan rumah dan menyemprotkan parfum itu di seluruh sudut rumah supaya nggak terus bau kentut, maksudnya bau bangke. Setelah itu, Ipul membersihkan kulkas, dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ya, Ipul menggeret ibunya untuk diawetkan di dalam kulkas. Dengan susah payah dia menggeret ibunya dan akhirnya berhasil. Apa sayang ibu tahu? Singkat cerita, Ipul berangkat sekolah dan saat dia pulang, Pak Rasidi mengantarkannya. Pak Rasidi pun kembali nanya-nanya ke Ipul kapan dia bisa berjumpa dengan ibunya, namun Ipul tidak menjawab. Saat mau diantar sampai rumah pun, Ipul menolak dan suruh diturunin di gang. Setibanya di rumah, Ipul masih saja seolah-olah ngobrol dengan ibunya. Ipul tak nakal pun kat sekolah. Duduk je sini. Tunggu sampai Ipul balik Karena saat itu Ipul sudah kehabisan uang sama sekali, dia pun akhirnya jadi pemulung dengan memungut barang-barang bekas tetangganya. Dia juga minta koran bekas milik Pak Abu. Pak Abu kembali menanyakan di mana ibunya. Ipul masih saja bilang kalau ibunya masih sakit. Pak Abu hendak menjenguk, namun Ipul melarangnya dan langsung pergi. Setelah dapat duit dari hasil mulung, Ipul pergi ke toko buat beli roti dan arang untuk masak karena gas habis. Si Koko pemilik toko bilang, kenapa di daerah rumah Ipul bau busuk banget. Ipul terdiam dan langsung pergi. Saat Ipul sampai rumah, Pak Abu sedang ngintip-ngintip di rumah Ipul. Pak Abu masih menanyakan tentang ibunya, kok nggak kelihatan di rumah. Ipul bilang dia pergi. Lanjut Pak Abu, apa septic tanknya belum beres kok masih bau banget? Kata Ipul, nanti tukangnya datang lagi ke situ. Dia bilang Pak Abu nggak usah khawatir, dia bisa jaga ibunya. Setelah menengok ibunya, Ipul kembali menebarkan daun pandan di rumah itu. Siang pun tiba, saat pulang sekolah, Ipul kembali mulung. Nemu HP dong. Lumayan, rezeki anak kadang soleh kadang enggak. Ipul kemudian pulang dan bilang ke ibunya kalau dia nemu HP. Dalam halunya Ipul, ibunya bilang buat balikin HP-nya karena itu bukan hak dia. Namun Ipul menyangkal karena saat ini dia nggak punya apa-apa lagi buat dijual. Mana udah lapar banget lagi. Tiba-tiba mati listrik. Karena ternyata ibunya sudah nunggak bayar listrik berbulan-bulan. Masalah baru muncul. Kulkasnya lama-lama bakalan gak dingin kan. Ipul pun inisiatif beli es balok dan dimasukkan ke kulkas supaya ibunya tetap awet. Dalam keadaan gelap gulita, Ipul hanya berbekal sebuah lampu emergensi untuk menerangi segala aktivitasnya. Dia yang kesepian lantas ngobrol sendiri dengan sorotan bayangan tangan lampu tersebut. Dia seolah-olah ngobrol dengan ibunya. Saat Ipul jenuh karena menganggap semua itu hanyalah omong kosong, akhirnya ketiduran. Dan saat dia kebangun, tiba-tiba saja kulkas itu buka sendiri. Dan ibunya keluar dari kulkas, berdiri di hadapannya. Namun, sesaat kemudian, Ipul buka kulkas itu dan ibunya masih dongkrok di situ. Karena sedikit takut, Ipul akhirnya keluar buat cari udara segar, sekalian mau jual HP nemu itu. Dia jual ke seorang bapak-bapak bermobil. Namun, si bapak-bapak itu menganggap Ipul pencuri HP dan malah menangkapnya.
Tapi saudara-saudara, tiba-tiba saja di belakangnya sosok Munah menampakkan diri. Bapak-bapak itu langsung ketakutan dan melepaskan Ipul. Ipul pun langsung lari karena dia nggak tahu apa-apa. Esok pun tiba, Pak Rasidi akhirnya menghubungi ayahnya Ipul dan minta tolong bilangin ke ibunya Ipul supaya menemuinya. Dia juga bilang supaya lebih perhatian lagi ke Ipul karena bagaimanapun juga dia ayahnya. Namun ayah Saiful tidak peduli lagi dengan mereka dan mematikan teleponnya. Sedangkan Ipul balik lagi ke toko buat beli roti dan arang seperti biasa. Si Koko kembali tanya ke Ipul kenapa baunya semakin hari semakin menyengat. Apa Ipul nggak mencium baunya? Tapi Ipul lagi-lagi diam 1000 bahasa dan langsung capcus. Sekarang Ipul benar-benar menjadi anak yang mandiri. Dia melakukan semuanya sendiri dengan penerangan lampu itu dan makan seadanya. Dia juga tidak lupa untuk menyeka ibunya supaya sedikit fresh. Ipul sekarang sudah tidak peduli lagi dengan semuanya. Bahkan saat Pak Rasidi telepon tidak diangkat. Ipul juga berencana mau menjual semua buku-buku sekolahnya untuk kebutuhan besok. Sesaat kemudian, dia membaca kembali tulisannya tentang biodata dirinya yang mengingatkannya pada kejadian-kejadian lampau saat ibunya masih hidup. Saya tak nak jadi seperti ayah. Tinggalkan saya, tinggalkan ibu. Ipul merasa berada di titik terendah dalam hidupnya. Namun, di tengah kesedihan itu, tiba-tiba saja Pak Rasidi akhirnya mendatangi kediaman Ipul karena dia merasa ada yang gak beres dengan Ipul. Dengan berbekal informasi dari warga sekitar, akhirnya dia sampai juga di rumah Ipul. Saat itu juga, Ipul tengah menyantap mie bihun yang ia panaskan tadi. Begitu mendengar salam Pak Rasidi, Ipul langsung gap-gapan dan menangis di hadapan ibunya. Dia gak mau sampai Pak Rasidi tahu. Pak Abu pun ikut keluar karena mendengar suara Pak Rasidi yang terus mengetuk pintu. Karena bau busuk, Pak Rasidi tanya dong ke Pak Abu. Kata Pak Abu, bau septic tank kan? Namun, Pak Rasidi yang hidungnya masih normal bilang kalau ini bukan bau tokai, tapi bau bangkek. Langsung dah tuh Pak Abu ambil gergaji buat buka pintu besinya. Sedangkan Ipul di dalam terus berusaha memindahkan ibunya dari dalam kulkas. Namun semuanya terlambat. Pak Abu dan Pak Rasidi berhasil masuk. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat Ipul yang memeluk ibunya sembari mewek dan bilang jangan pisahkan mereka. Saiful. Janganlah ibu, janganlah. Saya telepon polisi. Di Jenahir, Pak Rasidi mencoba bilang ke Ipul untuk bisa mengikhlaskan kepergian ibunya. Dan sosok Munah pun datang menghampiri Ipul dengan baju serba putih dan bilang bahwa dia akan selalu bersama Saiful sampai bila-bila. Dan film selesai.